Halo semua, perkenalkan nama aku Natania Elis Benedikta dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 3 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi PPPoE dari awal sampai akhir menggunakan Micmon yang dari Winbox. Tutorial ini cocok untuk pemula maupun teknisi yang ingin mempercepat proses setting hotspot di Mikrotik. Kita mulai dengan membuat port bridge yang akan digunakan sebagai interface PPPoE. Buat interface di bagian bridge-nya mengarah ke Ether 2, 3, dan 4. Interface bridge di-apply ke Ether 2, 3, dan 4 karena ketiga port itu dijadikan port LAN untuk klien PPPoE. Sehingga PPPoE server bisa berjalan di semua port tersebut secara bersamaan. Jika sudah, kita bisa apply interface-nya. Di bagian DHCP client, kita add ke Ether 1 internet dan checklist bagian DNS-nya menjadi allow request remote. Di bagian menu PPP, kita pergi ke PPPO server dan tambahkan identitas PPPoE bulanan seperti di video. Interface-nya kita arahkan ke bridge 1, yaitu hotspot PPPoE yang telah dibuat. Default profilnya kita ubah ke default encryption. Di bagian profile PPP, kita kasih contoh identitinya paket internet 5 Mbps. Masukkan local address-nya. Agar klien PPPoE dapat IP, maka kita harus mengkonfigurasi di bagian IP pool. Nah, tadi di bagian profile paket internet 5 Mbps-nya, kita arahkan rute address-nya ke PPPoE yang tadi kita buat, yaitu PPOE customer. Untuk mengamankan koneksi antara klien dan router, di bagian use encryption kita pilih yes. Di menu limits, kita input 5 Mbps per 5 Mbps. Lakukan hal yang sama ke profil yang baru, yaitu paket internet 3 Mbps. Nah, setiap user PPP wajib dibuat di PPP secret karena di sanalah seluruh informasi login dan profil disimpan. Kita beri name identity dan passwordnya. Profil pertama kita kasih ke 5 Mbps. Nah, untuk profil kedua kita arahkan ke paket 3 Mbps. Di bagian service kita pilih PPPoE agar memastikan user dial ke service yang benar dan tidak bentrok ke layanan PPP lainnya. Kita menambahkan WLAN 1 ke bridge juga, karena kalau klien PPPoE juga akan terkoneksi lewat Wi-Fi, bukan hanya port LAN kabel.
Kita tambahkan juga di bagian address list IP, hotspot PPPoE-nya, dan device management. Di sini IP hotspot PPPoE sebagai server dan device management sebagai klien. Tidak lupa juga di bagian IP hotspot kita tambahkan interface-nya ke bridge 1 tadi, yaitu hotspot PPPoE. Kita tentukan IP range-nya dari berapa ke berapa dan tentukan DNS name-nya. Di bagian firewall NAT, kita set ke masquerade agar IP private client PPPoE bisa diubah menjadi IP publik, terutama pada interface yang IP-nya dinamis seperti PPoE client. Di bagian DHCP server, kita arahkan interface-nya ke device management. Karena Ether3 digunakan sebagai jalur device management, yaitu port yang dipakai untuk menghubungkan perangkat admin ke laptop-laptop atau komputer di router. Nah, di sini kita menggunakan Micmon sebagai panel manajemen yang terhubung ke router mikrotik untuk mempermudah pengelolaan PPPoE. Kita masuk ke website Micmon untuk di-download terlebih dahulu. Di bagian sistem lalu user, kita add group Micmon untuk identity untuk masuk ke website Micmon nanti. Nah, untuk di bagian policies, kita ikuti saja seperti video bagian mana saja yang harus kita checklist. Jika kita sudah menambahkan grup, lalu kita buat usernya, kasih identity Micmon dan arahkan grupnya ke Micmon yang tadi kita telah buat. Nah, di bagian IP service ini kita matikan FTP, Telnet, dan SSH-nya karena tidak dibutuhkan untuk masuk ke Micmon dan bisa membuka celah ke konfigurasi sensitif. Di bagian wireless table-nya, kita ubah mode WLAN-nya ke AP Bridge karena tetap mendukung bridging ke jaringan utama. Di sini kita kasih identity SSID-nya menjadi nama hotspot kita. Nah, di bagian SNTP client ini kita menggunakan ID pool NTP ORG sebagai server NTP di Indonesia. Gunanya memberikan waktu router lebih akurat, stabil, dan cepat. Dengan menggunakan NTP Indonesia, semua fitur seperti log dan masa aktif user PPPoE berjalan berdasarkan waktu yang benar. Setelah itu kita apply agar otomatis berubah menjadi IP. Jika sudah, kita bisa masuk ke Micmon-nya dan kasih session name-nya seperti nama SSID di WLAN 1 tadi. Di bagian IP mikrotiknya, kita tambahkan IP address yang tadi digunakan untuk hotspot PPPoE. Untuk username-nya, kita masukkan Micmon dan password yang tadi kita berikan di sistem user Winbox tadi.
Di bagian hotspot name-nya kita masukkan hsprof1 karena itu nama profil hotspot yang tadi dibuat di Mikrotik. Masukkan DNS name-nya seperti tadi kita config di bagian IP hotspot. Ini kita tinggal save lalu klik connect. Jika sudah masuk seperti ini, kita masuk ke DHCP list, lalu user list, kemudian add profile, lalu masukkan profile di sini sebagai contoh. Saya kasih paket 2000, ubah address poolnya ke hspool7. Di sini sebagai contoh saya kasih 10 user yang bisa mengakses paket 2000 ini. Di bagian masing-masing user tersebut bisa memakai 2 Mbps. Lakukan hal yang sama ke profil kedua, yaitu di sini paket 5000 atau paket goceng. Di sini bisa diakses 10 user dan masing-masing user bisa menggunakan 5 Mbps. Jangan lupa di masing-masing user kita enable log usernya. Di sini kita pergi ke opsi generate, lalu isi bagian-bagian ini seperti pada video. Kita setting network kita ke hotspot yang tadi dibuat, yaitu hotspot Tania. Setelah wifi-nya connect, kita open browser dan akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, agar bisa nyambung ke internet, kita copy paste username dan passwordnya dari barcode Micmon. Nah, jika sudah tersambung, kita bisa tes kecepatan internet kita. Ini artinya sudah menyambung ke hotspot yang tadi telah kita konfigurasi.